Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walhamdulillah hamdan kama amar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah syukur rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita masih dikembalikan lagi roh kita dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan kita bisa beribadah kepada Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berzikir, mendekat dan taat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mengawali pagi hari ini dengan bagian-bagian dari amal soleh ini yang insya Allah rutin kita lakukan. Sholat berjamaah, kemudian ngaji pagi berkisar 10 atau seperempat jam ke depan. Walaupun yang kita pelajari satu ayat, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengerti, untuk memahami ayat-ayatnya yang sudah sampai kita pelajari pada surat Al-An'am ayat yang ke-154. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya 155. Wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab. Kalau hadzal kitabu atau dzalikal kitabu, itulah kitab. Bedanya antara lam ada al itu dengan tidak. Kalau tidak ada ya ini mubtada khobar ya. Wa hadza kitabun, ini adalah kitab. Anzalnahu, yang kami telah menurunkannya. Mubarakun, yang diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu, maka ikutilah dia. Ikutilah kitab itu, maksudnya Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, atau berhati-hatilah. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati,
supaya kalian dirahmati. Ayat 155 surat Al-An'am ini, sesudah Allah menjelaskan kepada kita tentang Bani Israel, di mana Allah itu sudah memberikan kepada mereka, memberikan kepada Nabi Musa satu kitab, yaitu kitab Taurat, yang fungsinya adalah untuk menjelaskan bagi segala sesuatu, menjadi petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan sudah dijelaskan kepada kita bahwa kitab Taurat itu tamaman alal ladzi ahsana, kesempurnaan, ya, kitab yang sempurna karena kemuliaannya, karena kenikmatan Allah, itu alal ladzi ahsana, atas orang yang dia itu berbuat baik, yaitu untuk orang yang beriman, untuk orang yang soleh. Nah, demikian juga Allah menjelaskan di ayat ini bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu, ini merupakan kitab yang sangat agung keadaannya. Kitab yang agung, kitab yang mulia, yang di dalamnya itu banyak sekali manafi, katsirul manafi, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Jadi Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, Mushaf Utsmani ini, 30 juz ini banyak sekali manfaatnya, sehingga disebut oleh Allah mubarak. Mubarak itu banyak berkahnya, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, agung keadaannya, banyak manfaatnya. Kenapa? Karena menurut para ahli tafsir itu mustamilun ala anwa'il fawaid diniyah wa dunyawiyah. Banyak sekali manfaat karena mencakup atas bermacam-macam faedah, bermacam-macam manfaat. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali dalam persoalan din, juga dalam persoalan dunia ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, fattabi'uhu wa taqu, dengan dua perintah, yaitu mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran ini, sebagian ulama menafsirkan itu berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti apa saja yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, mengikuti hukum halal dan haramnya, mengikuti syariat-syariatnya. Itu fattabi'uhu, baru orang itu dianggap sebagai orang yang beriman. Kalau hanya mengaku beriman, bisa baca Quran fasih, ya, mengerti bacaan lafaz-lafaznya, hukum-hukum tajwidnya, dan selalu membacanya, tetapi tidak mengikuti, ini tidak mengikuti, ada perintah tidak diikuti, ada larangan tidak diikuti, ini masih belum beriman. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan demikian, apalagi yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, baru dianggap sebagai orang yang beriman kalau dirinya, kalau jiwanya, kalau pikirannya, kalau hawa nafsunya itu mengikuti Al-Quran, mengikuti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak beriman salah satu kalian, melainkan hawa nafsunya itu harus mengikuti yang dibawa, aku bawa, kata Nabi, dengannya, yaitu Al-Quran, mengikuti Al-Quran.
Nah, sehingga Allah perintahkan fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an ini, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an ini, dan jadikan Al-Qur'an ini sebagai imam, panutan yang harus diikuti. Nah, Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya itu beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, tamasaku bihi waja'aluhu imaman. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'an dan jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai imam. Artinya menjadikan Quran sebagai imam itu, Quran itu di depan kita, membimbing kita, mengarahkan kita, segala sesuatunya tidak boleh keluar dari tatanan Al-Qur'an. Itu namanya mengikuti Al-Qur'an. Nah, perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Tidak akan kita dapati kalau kita tidak mengaji Al-Qur'an secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kalau kita pelajari dari awal sampai akhir, kita akan dapati mana perintah dan mana larangan. Kalau kita ini ngajinya hanya sekedar temporal saja, insidentil saja, tidak akan kita dapati dengan keseluruhan, secara keseluruhan perkara-perkara agama kita atau din ini dalam urusan perintah ataupun larangan. Nah, melainkan kita harus mempelajari Al-Qur'an ini secara keseluruhan. Nah, kita akan mendapati mana perintah, mana larangan, mana hukum, mana syariat-syariatnya kita akan temukan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita sudah mengetahui ini perintah dan larangan, ini hukum halal ataupun haram, atau penerangan, penjelasan tentang syariat Allah di dalam Al-Qur'an ini, lalu kita menjadikan itu sebagai prinsip keyakinan kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, wataku, bertakwalah atau berhati-hatilah. Artinya wahdharu an tukhalifuhu litakunu rajina lirrahmah. Berhati-hatilah. Jangan sampai menyelisihi Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, satu, mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua, jangan sampai kita itu menyelisihi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Ya selalu mencocoki, selalu muafik, ya, muafak, ya, selalu sepakat, bersesuaian dengan syariat, tidak menyimpang, tidak menyelisihi, apalagi mengingkari. Tujuannya apa? Jadi tujuannya Allah memerintahkan agar kita mengikuti Al-Qur'an, agar kita ini bertakwa kepada Allah, tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tujuannya supaya kita ini dirahmati, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat, belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.